Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Seperti yang sudah kita ketahui sama-sama, pasukan Nefisil identik dengan misi tingkat tinggi dan sangat di luar kemampuan manusia normal. Dimana dalam film ini, mereka harus mengambil resiko besar untuk bertugas secara ilegal demi 2000 batang emas yang terkubur di wilayah musuh. Kisah tersebut tertuang dalam film berjudul Renegades yang dirilis pada tahun 2017. Selain harus berhadapan dengan angkatan darat Serbia, mereka juga harus sembunyi agar misi berjalan secara rahasia. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Tepat pada Agustus tahun 1944, sebongkah emas milik Prancis berhasil diambil oleh pasukan Nazi Jerman. Emas tersebut dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, yakni sebuah kota kecil Grahovo yang terletak di Bosnia. Setelah itu pasukan Jerman mengumpulkan seluruh penduduk untuk melakukan eksekusi, di mana salah seorang ibu cepat mengusir putranya agar ia segera pergi untuk menyelamatkan dirinya. Adegan berpindah pada masa kini, tepatnya di kota Sarajevo tahun 1995, di mana dua jurnalis Amerika yang bernama Stanton dan Davy mendatangi markas tentara Serbia untuk menemui orang paling penting dalam melakukan sebuah kegiatan wawancara. Sementara di sebuah sungai, 3 orang pasukan Nefisil Amerika berhasil melakukan penyusupan dan mulai memasuki sebuah tempat rahasia. 3 orang itu diketuai oleh Matt serta 2 anggotanya yang bernama Porter dan Einstein. Begitupun Stanton dan Davy, mereka berhasil menemui jenderal paling kejam Serbia dan melakukan sesi wawancara tentang terlibatnya mereka dalam aksi sebelumnya. Hingga saat waktu yang tepat, tiba-tiba saja bersamaan dengan itu, 3 pasukan meledakkan dinding beton hingga mereka pergi membawa jenderal ikut serta. Hal tersebut membuat tentara musuh menyadari bahwa telah ditipu. Namun mereka terlambat lantaran seluruh pasukan Nefisil telah menghilang. Mereka pun lekas beranjak keluar dari gedung tersebut, di mana mereka langsung terlibat kontak senjata dengan 2 kapal Serbia yang berjaga di area sungai. Beruntung mereka berhasil lolos dari maut dan memutuskan untuk berbalik. Maka saat mengetahui ada sebuah tank yang terparkir, mereka pun mengendarainya secara asal dan ugal-ugalan, di mana Matt mengabari tim untuk ke lokasi jemput, namun ditolak karena angkatan udara belum menerima perintahnya. Alhasil mereka mencoba melindungi diri dengan menembakkan meriam secara amatir, bahkan menghancurkan apapun hingga menimbulkan kerusakan di sekitar kota. Dan saat mereka semakin menjauh dari kejaran musuh, mereka justru dikepung oleh tank tanpa bisa melarikan dirinya. Namun bukan pasukan Nefisil namanya jika tidak menemukan jalan untuk mengecoh mereka. Setelah melalui penerjunan yang sangat ekstrim, mereka mampu selamat meskipun ditembaki dari atas berulang kali. Mereka bahkan berhasil meloloskan dirinya hingga menemui jalan untuk kembali ke tempat penjemputan. Kembali ke markas depan operasi Bosnia, mereka mampu membawa jenderal Serbia secara hidup-hidup. Namun bukannya dianggap berhasil, mereka justru ditegur oleh Jenderal Levin lantaran misi seharusnya dilakukan rahasia dan tidak membuat kekacauan di tengah kota. Untuk itulah mereka diberi cuti 3 hari sampai menunggu perintah selanjutnya. Malam harinya mereka menikmati waktu di sebuah bar tengah kota, di mana tempat itu menjadi langganan nongkrong lantaran ada seorang pelayan cantik yang bernama Lara. Mereka pun bubar saat waktu telah menunjukkan tengah malam, di mana Stanton berpisah dengan Matt untuk menemui pacar yang tidak lain adalah Lara. Mereka memiliki hubungan rahasia tanpa diketahui oleh teman militernya, di mana ia berniat membawa Lara ke Amerika setelah misinya selesai. Namun Lara langsung menolaknya karena merasa memiliki tanggung jawab untuk negaranya.
Some weeks ago I started the foundation. That's a long time. Setelah itu, ia dikejutkan saat Aldika datang membawa teman berandalnya. Mereka memaksanya untuk menyerahkan sebuah benda berharga dan mengancam akan membunuhnya jika masih terus melawannya. Beruntung Stanton masih di sana dan memberi mereka sedikit pelajaran. Mengetahui bahwa keadaan mereka terancam, ia tak bisa bergerak selain mengikuti seluruh arahannya. Namun tiba-tiba, Matt datang dan melakukan perlawanan saat itu juga. Setelah penyerangan itu, Lara membocorkan tentang benda yang sebelumnya membahayakan nyawa mereka. Bahwa ia memiliki sebatang emas murni milik Jerman, yang jika dijual akan seharga 150.000 dolar Amerika. Ia pun menceritakan kronologi dari mana asal emas tersebut, bahwa tepat 50 tahun silam, kakeknya menjadi satu-satunya orang yang selamat saat pembantaian warga di Grahopo. Ia pun menyaksikan saat Jerman memindahkan bongkahan emas tersebut ke sebuah bank, dan berhasil mencurinya satu buah. Namun tindakannya justru diketahui oleh pasukan Jerman, hingga ia memilih menguburkannya di suatu tempat. Setelah itu, ia ditemukan sekelompok partisan dan diajak bergabung dengan mereka, di mana kelompok kecil itu mengaktifkan peledak yang terpasang di bendungan, hingga air danau menyapu pasukan Nazi sampai rata seluruhnya. Itulah awal mula mengapa di dasar danau terdapat bangunan yang sudah terpendam sejak lama. Namun informasi mengenai emas tersebut dianggap dongeng semata, atau hayalan anak kecil yang telah mengarang cerita. Berselang dari itu, Stanton mengakui pada temannya tentang hubungannya dengan Lara. Ia juga membawa bukti emas di hadapan mereka, dan berdiskusi tentang rencana pengambilan emas di danau tersebut. Namun sebagian dari mereka masih menimbang-nimbang, lantaran misi ini ilegal dan mempertaruhkan karir mereka. Akan tetapi setelah melihat tekad Lara untuk membantu negaranya, mereka setuju ikut dalam misi dengan membagi 300 juta dolar menjadi dua, yakni setengah untuk mereka dan setengahnya untuk Bosnia yang masih dalam pembangunan. Maka usai mempertimbangkan seluruhnya termasuk lokasi danau di titik wilayah musuh, mereka pun sepakat menerima resikonya. We risking everything. Our careers. How about our lives? You wanna try? Be my guest. Stands right on you. Love you. Setelah itu, Stanton si ahli strategi menjabarkan rencana satu persatu. Di antaranya meminta pasukan untuk mencari alat yang mampu menembus tembok berlapis. Sementara Einstein, ia merupakan seorang matematika yang mahir menghitung segalanya, termasuk waktu mereka menyelam agar terhindar dari gejala dekompresi. Awesome. All right, so we need 20 of them. Hari terus berlanjut. Selama itu pula pasukan mengisi waktu senggang untuk mencari peralatan dan menggunakan koneksi di dalam markas dengan amat baik. Hingga setelah sebagian rencana mulai tersusun, Matt dan Lara berangkat ke danau untuk melakukan pengecekan. Namun tiba-tiba, sekelompok pasukan Serbia melintas untuk melakukan patroli malam. Sepulang dari danau, Lara melihat rak dapur yang telah berantakan. Dugaan pencurian pun langsung terbukti bahwa emas tersebut benar menghilang. Sementara di lain tempat, sang adik dan komplotan preman melakukan penjarahan pada supermarket. Ia mengambil barang tanpa membayar dengan tunai, melainkan dengan sekeping emas hasil curiannya. Keesokan harinya, Matt melaporkan bahwa kapal melintas di danau selang waktu 25 menit. Hal itu sangat berbahaya dan membuatnya berpikir ulang, karena hal ini menyangkut nyawa mereka semua. Namun tiba-tiba, Einstein memotong ucapannya dengan membocorkan cara agar mampu mengangkut emas seberat 27 ton. Tak hanya itu, Porter juga mendapatkan bantuan untuk mengangkatnya ke daratan, dengan melobi dua rekan pilot dan menjanjikan mereka mendapatkan bagian. Thanks to flying, Detroit here simply loves. Di sisi lain, komandan pasukan Serbia berhasil menangkap dua berandal yang telah mencuri emas. Ia pun menginterogasi dari mana mereka memperolehnya, bahkan menembak salah satunya agar mau membuka suara.
Singkat waktu setelah rencana tersusun, pasukan justru mendapat sebuah pengumuman bahwa mereka pindah bertugas dan akan dikirim pulang dalam waktu 36 jam. Hal itu terjadi karena misi mereka sebelumnya dianggap gagal dan tidak memuaskan. Transport plane to Mannheim departs in 36. Dismissed. Mengetahui bahwa mereka tak bisa melanjutkan operasi, pasukan bersiap untuk mengemas seluruh barang mereka. Bahkan Matt mengucap permohonan maafnya pada Stanton bahwa ia tak bisa membantunya untuk menolong orang yang ia cinta. Begitupun Lara yang mendengar langsung dari mulutnya. Ia jelas sangat menyimpan rasa kecewa. Sementara itu, David dan Porter justru berpapasan dengan pasukan Serbia dan memulai pertarungan mereka sampai babak belur. Setibanya di markas, keempat orang tersebut kembali berkumpul untuk merayakan hari terakhir mereka, di mana tiba-tiba Ensign menemukan cara agar mereka mampu bertahan lebih lama menyelam di dalam danau, yakni menggunakan area kedap udara sesuai dengan bukti yang dicontohkan. Maka dari itu, mereka setuju untuk tetap melanjutkan operasi dan berangkat saat itu juga. Sun up, can you do it? Setelah mengamas seluruh barang dan memasang alat pelindung diri, pasukan mengawali misi lewat udara dan langsung melakukan penerjunan. Saat mendarat di dasar danau, mereka menggeledah semua peralatan dan mengaktifkan generator. Baru setelahnya, mereka menyusuri bangunan tua yang sejak 50 tahun tak pernah dijamah manusia. Tak hanya itu, mereka juga rutin berkomunikasi dengan Lara yang menjaga dari atas dermaga dan mulai melakukan tugasnya. Sementara di lain tempat, komandan pasukan Serbia mengetahui bahwa tempat tinggal Lara telah kosong dan menemukan peta yang menunjukkan satu lokasi mencurigakan. Waktu pun semakin bergulir, kelima pasukan mulai melakukan pengeboran dinding dan mengalami kesulitan karena selain bekerja di dalam air, tembok tersebut dibuat berlapis dengan keamanan tingkat tinggi. This place hasn't seen oxygen in 50 years. Bersamaan dengan itu, kapal tentara Serbia bergerak melakukan patroli danau dan belum menemukan suatu tanda adanya manusia. Di mana saat itu juga pasukan Navy SEAL telah 4 jam berada di dasar dan memiliki oksigen yang hanya tersisa sebanyak 2 jam. Sementara di markas, Levin menemui 2 pilot dan memaksa mereka mengaku apa rencana yang telah disembunyikan. Karena belakangan ini, tindakan mereka mencurigakan lantaran selalu bersama dengan pasukan Matt. Namun kedua dari mereka tetap bungkam, hingga ia pun mengancam yang akan dibebas tugaskan. There's not something you'd like to share with me? Di sisi lain, pasukan mulai melibatkan Lara untuk ikut dalam penyelaman, di mana mereka pun berhasil menobrak sebuah tempat dan menemukan banyak mata uang Jerman yang mulai rapuh. Tak hanya itu, benda yang mereka cari pun pada akhirnya ditemukan, yakni 10 batang emas yang jauh dari perkiraan mereka. Hal tersebut membuat Porter menuduh Lara telah mengada-ngada dan sengaja menempatkan mereka dalam posisi berbahaya. Namun Matt selaku pimpinan menghentikan perdebatan itu, lantaran 10 batang emas cukup berharga daripada tidak mendapatkan apa-apa. Maka setelah mengabari pilot untuk menjemput, Matt mencoba menyelam di tempat berbeda untuk sekedar memastikan, di mana ia menemukan sebuah tembok besar bertuliskan kata-kata Latin yang belum mereka periksa. Seluruh pasukan pun sepakat untuk kembali menghancurkan dinding tersebut, di mana setelah terbongkar, mereka menemukan tumpukan benda berkilau yang sama sekali tak pernah mereka lihat sebelumnya. Maka dalam waktu sesingkat mungkin, mereka memulai proses pengangkatan dengan menumpuk kepada sebuah jaring besar. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dan lebih sulit daripada bayangan mereka. Sementara di atas, tentara Serbia melihat kumpulan mata uang Jerman yang mengambang di danau lepas. Hal tersebut membuat sang komandan langsung menurunkan beberapa pasukannya untuk menyelam dan memulai tindakan pencarian. Hingga saat di bawah, mereka dikejutkan ketika serangan terjadi secara tiba-tiba. Beruntungnya mereka merupakan sederet orang yang memiliki pengetahuan tinggi dan mampu bereaksi cepat untuk melakukan perlawanan.
explosive. Bahkan meskipun tahu posisi mereka sedang terancam, hal itu tak membuat mereka berhenti bergerak, melainkan tetap terus melanjutkan tugas tersebut. Hingga tiba-tiba sebuah peledak dijatuhkan dan menimbulkan getaran yang masih bisa diatasi. Namun peledak itu kembali dijatuhkan secara berulang kali dengan intensitas yang semakin sering. Hingga saat posisinya lebih rendah, ledakan kembali terjadi sampai sebagian bangunan runtuh seketika. Lagi-lagi mereka berhasil selamat dan cepat menjauh membawa tumpukan emas tersebut, di mana kini mereka kembali memiliki hambatan karena oksigen tak cukup untuk mencapai ke permukaan. Hal tersebut membuat Matt rela mengambil satu-satunya tangki yang terletak di balik bangunan. Ia pun kembali berenang dan berhasil mengambil hanya seorang diri. Bahkan saat granat meledak dan hampir menjebaknya, ia mampu keluar dari sana hingga seluruhnya naik ke permukaan. Saat di atas, tentara Serbia telah siap menghancurkan mereka dengan roketnya. Pasukan yang kini tak bisa melakukan perlawanan, pada akhirnya hanya bisa pasrah menyerahkan hidup mereka. Namun tiba-tiba, hal tersebut membuat mereka bersorak kegirangan saat tim menjemput tiba tepat waktu. Mereka pun lekas menurunkan pengait dan membawa emas tersebut untuk pergi dari sana. Lepas kejadian itu, Levin menyemprot mereka habis-habisan atas tugasnya yang dilakukan tanpa perintah. Selain itu, ia juga sangat murka karena tak ada sejarahnya pasukan angkatan laut membawa wanita sipil atas dasar sebuah misi. Mereka pun berujung diberi sanksi karena perbuatan yang telah melanggar sumpah. Namun karena alasan itu didasari sebuah rasa kemanusiaan, Levin setidaknya bisa memberikan maafnya. Tons of gold bars will be $302 million. Pasukan Navy SEAL pun menggelar proses secara terbuka dengan Prancis bahwa emas nilai 150 juta dolar akan dikembalikan ke tempat seharusnya. Dengan itu juga, Lara selaku orang yang telah menemukan berhak mendapat sebuah medali kehormatan. Selesai proses tersebut, Levin mengumumkan bahwa emas tersebut tak menemukan jalannya kembali ke Prancis. Itulah mengapa mereka mendapat bagian dengan adil dan sangat minim dari ekspektasi mereka. Maka dari itu, mereka pun memutuskan memberi seluruhnya kepada Lara agar negaranya kembali dibangun dengan layak. Yes, sir. Yes, sir. This also belongs to you. There you go. It's yours. This belongs to you, too. There, sir. Your eye seems to be watering. Off to the bar. Dalam film ini, sangat terlihat bahwa Matt sangat pantas menjadi seorang pemimpin. Ia membebaskan anak buahnya untuk merancang strategi, hingga pengambilan puluhan ton emas berhasil dilakukan. Ia juga berani mengambil keputusan penting, dan selalu melibatkan sisi kemanusiaan di dalamnya. Saya akhiri pembahasan kali ini, dan sampai berjumpa lagi.